Selamat pagi adik-adik. Gimana nih Kak Diana kabarnya pada pagi hari ini? Baik Kak Edwin, selamat pagi adik-adik. Nah, kita kembali lagi dalam ibadah online kita pada tanggal 23 Agustus 2020. Gimana nih kabar kalian pada pagi hari ini? Kakak harap adik-adik semuanya sehat-sehat saja. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita saat teduh sejenak untuk meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa menikmati ibadah kita pada saat ini. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ya adik-adik, mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 369, Tuhan Engkaulah hadir. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh ada dalam wadah online untuk beribadah kembali. Biarlah sebentar dalam perlindungan firman-Mu, Engkau karuniakan Roh Kudus Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami sekalian, dan adik-adik juga boleh mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami memohon. Amin. Adik-adik, kita akan membuka firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Adik-adik buka dulu Alkitabnya, Keluaran 21 ayat 1 sampai 6. Banget lagi siang-siang. Bibi, ambilin air dingin, Bi. Cepetan, Bi, aus nih. Elah, aduh. Iya Den, maaf Den, Bibi nggak denger. Ini Den, airnya. Apaan nih, Bi? Kan aku minta yang dingin. Oh, Den, maaf ya Den, maaf. Nanti Bibi ganti ya Den, maaf. Gera, ada apa ini? Tadi kan aku haus banget tuh, Pak. Aku minta air dingin, malah dikasih air biasa. Kan aku jadi kesel. Oh gitu, bener Bi? Iya Tuan, tadi saya nggak denger Den Gerard ngomong apa. Saya pikir air aja, saya kasih air putih doang Tuan. Maafin ya Tuan. Oh begitu. Terus Ge, kenapa kamu marah-marah mau pembantu kamu? Aku kesel apa? Orang aku minta air dingin kok. Ya udah, nggak boleh gitu Ge. Coba sana minta maaf dulu sama Bibi. Ngapain minta maaf sih, Pak? Kan dia cuma pembantu di sini. Ya kita nggak boleh begitu, Ge. Kita harus saling menghargai, walaupun memang itu asisten rumah tangga kita. Tapi dia juga manusia, sama seperti kita. Ayo sana, minta maaf. Sama Bibi. Bi, Gerard minta maaf ya sama Bibi udah kasar. Ya Den, maafin Bibi juga sama-sama ya Den. Nah gitu dong.
Ya, Bi. Iya Tuan, sama-sama Tuan. Saya permisi ke belakang Tuan. Makasih ya, Bi. Iya Tuan. Yaudah, Ki. Papa mau istirahat dulu ya. Iya, Pak. Oke. Pagi hari ini kita mengambil satu tema, yaitu anugerah kebebasan untuk bekerja sama. Ini dalam rangka kemarin kita mensyukuri HUT kemerdekaan RI yang ke-75 tahun ya. Di sini kitab Keluaran pasal 21 itu adalah termasuk bagian dari perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Kalau adik-adik perhatikan pada Keluaran 20 yang ke-10 firman itu adalah perjanjian. Artinya bangsa Israel harus mengikuti hukum-hukum yang sudah diberlakukan oleh Tuhan lewat Musa waktu itu. Untuk itu adik-adik, bangsa Israel mengalami kesenjangan atau mengalami hal-hal yang membuat mereka bisa undur dari ketaatan untuk mentaati ke-10 firman itu. Sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk melihat atau kita merenungkan kembali peraturan-peraturan dalam perjanjian yang akan atau bisa membawa kita sekalian kepada hidup yang baik dan benar. Baik itu secara hukum, secara sipil, ataupun pekerjaan, atau juga secara keagamaan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita melihat skit singkat tadi yang sudah kalian lihat bersama, itu menggambarkan antara kehidupan seorang budak dengan tuannya. Itu juga yang dibahas dalam pasal 21 Keluaran ini, di mana peraturan-peraturan atau perjanjian Allah dengan bangsa Israel tercetus karena adanya budak-budak saat itu. Dan saat itu Tuhan inginkan bahwa kebebasan para budak ini diperhatikan. Ya, jadi jangan karena mereka budak, jadi mereka diperlakukan seenaknya. Melihat dari skit tadi, kita lihat ya, kalian sudah lihat seorang anak yang dengan kebiasaannya mungkin ya, seperti itu terhadap pembantu rumah tangganya, ya. Dia berkata seenaknya aja gitu ya, nyuruh seenaknya aja, sesuai dengan kemauan dia. Padahal apa yang Tuhan mau ataupun firman Tuhan pada pagi hari ini, seperti dulu bangsa Israel aja diatur dalam perjanjian tadi ya. Budak-budak harus seperti ini. Pada hari terakhir, hari tahun ke-6 itu ada jeda. Artinya mereka bisa mengambil waktu untuk tidak lagi menekan budak-budak itu ya. Jadi itu yang kita ambil, itu yang kita bisa pelajari, bahwa dalam kehidupan kita saat ini saling menghargai ya, saling menghormati itu sangat dibutuhkan ya. Karena seperti kejadian yang tadi yang kalian bisa lihat, kalau kita tidak bisa menghargai orang lain, akhirnya kita bisa menyuruh enak sendiri kita gitu ya, tanpa kita berpikir bahwa dia juga adalah ciptaan Tuhan, adalah manusia sama seperti kita ya. Hanya pada saat itu posisinya yang berbeda ya, dia sebagai pembantu rumah tangga dan kita sebagai tuannya atau sebagai majikannya itu ya. Tapi pada dasarnya kita mau melihat bahwa disitulah adanya kesadaran sebagai anak-anak Tuhan, menyadari bahwa kita ini segambar ya, serupa dengan Allah ya. Bukan artinya kita segambar dan serupa dengan Allah itu sama persis dengan Allah, tidak ya. Tetap ada perbedaan. Allah itu lebih sempurna daripada kita. Akan tetapi makhluk ciptaan Tuhan, manusia, sudah dianggap itu makhluk ciptaan sempurna
ya, di mana kita punya akal budi, pikiran yang sehat, dan dapat melakukan hal-hal yang lebih banyak, lebih baik, ya, lebih menguntungkan dibanding dari makhluk ciptaan lainnya. Ya, untuk itu kita harus menuruti apa yang tadi dikatakan, ya, dalam firman Tuhan dikatakan bahwa segambar dengan Allah, serupa dengan Allah, bukan artinya kita menyamai kedudukan Allah, ya, kedaulatan Allah, tidak. Tapi kita mengambil karakter Allah itu apa sih, ya? Kalian harus melihat bahwa karakter Tuhan Yesus itu adalah salah satunya yang mudah saja, ya. Untuk melakukan firman Tuhan ke-10 hukum Taurat, kita harus punya kasih, ya. Dan di dalamnya kan kita tahu, ya, di antaranya tidak boleh saling membunuh, gitu ya. Nah, itu adalah hukum kasih, ya. Itu salah satunya. Kalau kita sudah bisa menghargai ataupun menyadari bahwa kita ini adalah hidup segambar dan serupa dengan Allah, maka kita akan bisa menghargai orang. Maka kita akan bisa menjadi penolong bagi orang lain. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, orang Kristen dipanggil untuk menyatakan kualitas hidup. Ya, itu yang menjadi kesimpulan dalam firman Tuhan ini yang Kak Diana ambil, ya. Sekali lagi, orang Kristen dipanggil untuk menyatakan kualitas hidupnya. Apa itu kualitas hidupnya? Yang tadi saya katakan bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah itu harus mencerminkan karakter Allah sendiri, ya. Dalam kehidupan apa kaitannya dengan budak-budak yang di bangsa Israel tadi diceritakan itu dalam Keluaran? Hubungannya adalah ketika kita harus berhadapan dengan banyak orang, sekalipun itu menjadi bawahan kita kah pada saat kita kerja, ya, menjadi teman-teman kita kah, ya, menjadi saudara kita kah, keluarga kita kah, ya, yang kita bisa tolong dong ini, tolong dong itu, ya, tapi kita tidak menyuruhnya dengan kasar, ya, kita tetap menghargai dan menghormatinya. Karena apa? Karena mereka juga menolong kita, ya. Jadi itulah kebersamaan hidup, artinya kualitas hidup yang anak-anak Tuhan harus pertahankan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang-orang tidak mengenal Tuhan, udah pasti mereka tidak akan pernah bisa menghargai orang lain atau menolong orang lain. Nah, salah satu perbedaan itu adalah cara kita memperlakukan dengan sesama kita, dengan sesama manusia. Segambar dan serupa dengan Allah harus didasari dengan rasa kasih, ya. Rasa kasih artinya dengan kasih itulah kita bisa melakukan semua itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kira-kira itu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh belajar dari kitab Keluaran bahwa perjanjian Allah dengan bangsa Israel yang ada dalam kitab Keluaran ini itu juga berlaku pada kehidupan kita. Kita punya satu komitmen, mari adik-adik semua, kakak-kakak layan, kita punya satu komitmen bersama untuk sama-sama bisa membesarkan nama Tuhan, membesarkan karakter yang Tuhan punya di dalam kehidupan kita ini lewat perbuatan iman kita. Ya, kita menghargai sesama, kita menolong sesama, itu yang Tuhan mau. Sampai demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ini semua boleh memotivasi kita bersama untuk tetap saling membantu dan menghargai sesama. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh melakukan seturut kehendak-Mu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya sebagai teruna-terunamu di dalam jemaat-Mu. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk gereja-Mu GPIB Immanuel Depok dengan seluruh perangkat pelayanan yang ada. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, baik oleh para pendeta maupun presbiter, bahkan dari pelayan-pelayan teruna dan pelkat-pelkat lain. Biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami agar nama Tuhan dimuliakan lewat pekerjaan ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa negara Indonesia.
di tengah-tengah situasi pandemi yang saat ini masih boleh terjadi, dan kami tahu, kami percaya semua ini atas izin Tuhan, kami boleh mengalami pandemi seperti ini. Biarlah Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami, khususnya bagi mereka yang terdampak dengan COVID. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka, kekuatan bagi setiap keluarga yang mengalami hal ini, agar mereka boleh tetap kuat dan berserah kepada Tuhan. Berkati setiap medis, tangan-tangan dokter dan timnya yang selalu dengan setia menolong seluruh bangsa dan negara, masyarakat yang terdampak oleh COVID ini Bapa. Biarlah lewat itu semua kuasa Tuhan, penyembuhan dari Tuhan boleh nyata di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa untuk sekolah dari adik-adik teruna yang saat ini masih terus berjalan secara online oleh karena situasi pandemi saat ini. Bapa di dalam surga, tetap berikan kekuatan, semangat, bahkan kesehatan yang luar biasa bagi adik-adik sekalian, agar walaupun dari rumah mereka boleh tetap dengan penuh tanggung jawab untuk melakukan tugas tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Terima kasih Bapak, kami serahkan akan setiap juga keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kami, aktivitas kami, rutinitas kami, biarlah Tuhan sertai. Sehingga apa yang boleh kami lakukan boleh dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna adanya ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Silakan adik-adik beserta keluarga mempersiapkan persembahan dan bisa melalui cara-cara berikut ini. Ya adik-adik, sebagai penutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 424, bait 1 dan bait kedua, Yesus Menginginkan Daku. bersinar.
ke dalam kehidupan sehari-hari kalian. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian dan keluarga dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk mendengarkan Sabda Bina Taruna Harian yang dikirimkan setiap pagi oleh kakak kita ya. Tetap semangat, walaupun belajar dari rumah secara online, kalian harus mengikuti dengan baik. Oke adik-adik, ibadah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.